Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa taala memberikan satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesempatan di mana Allah membangunkan kembali kita dari kematian sementara kita, yaitu tidur. Maka mudah-mudahan kenikmatan bisa bangun. Yang sebagian kaum muslimin mereka tidak mau bangun di waktu fajar ini, maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, athqalu salatu 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajar. Alhamdulillah, jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya bacakan dulu satu hadis sebelum nanti masuk ke tema. Hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu 'indahu 'ashra hasanat ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abbas sepupu Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari Nabi sebagaimana diriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla berkata, innallaha katabal hasanat was sayyiat, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan keduanya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, maka barang siapa yang punya keinginan, punya niat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi belum dikerjakan, katabahallahu lahu 'indahu hasanah kamilah, maka Allah akan mencatat dia telah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Baru niat, baru niat, keinginan. Fa in huwa hamma, tetapi jika dia itu keinginan tersebut fa'amilaha, mengerjakannya, maka katabahallahu lahu 'indahu 'ashra hasanat, maka Allah akan mencatat baginya mendapatkan 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai kepada 700 kali lipat.
ila ad'afin katsira, sampai dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Wa man hamma bisayyi'atin, dan bagi siapa yang punya keinginan untuk melakukan keburukan, ya, falam ya'malha, dan dia belum mengerjakannya, ya, baru keinginan tapi belum dikerjakan atau tidak jadi dikerjakan, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Jadi punya keinginan buruk tapi enggak jadi dilakukan, itu akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, tapi jika keinginan tersebut dikerjakan, ya, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan mencatat satu keburukan dari perbuatan dosa tersebut. Kalau dia punya keinginan zina, mampir ke belakang RRI misalkan, dan dikerjakannya, maka dia mendapatkan dosa ya zina tersebut. Tidak zina itu kemudian dilipatkan menjadi 10 atau 700 atau kelipatan yang lebih, tidak. Jadi inilah hadis yang kemudian membawa kabar yang sangat gembira bahwa begitu luasnya dan besarnya rahmat Allah tabaraka wa taala kepada hamba. Orang punya keinginan melakukan kebaikan, enggak jadi dilakukan, maka Allah mencatat dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Bukan satu amalan itu yang sempurna, tidak, ya. Tapi bisa jadi orang itu mendapatkan satu amalan tersebut yang sempurna. Dibedakan oleh sebagian para ulama antara satu niat yang baik belum dilakukan, dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna dari niat tersebut, ya. Bukan setara dengan amal tersebut, bukan, ya. Ini pendapat sebagian ulama. Kapan dia mendapatkan amalan itu setara sempurna dari amal yang tidak jadi dikerjakan? Pertama, kata para ulama, jika sudah menjadi kebiasaan, dia sudah istiqomah dengan amalan tersebut. Yang kedua, ada udzur syar'i, ya. Maka tidak jadinya itu karena udzur syar'i, maka dia tetap dicatat seperti melakukan kebaikan itu secara sempurna. Maka Rasulullah mengatakan, idza maradul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba itu sakit, ya, kemudian atau sedang safar, lalu dia tidak mengerjakan amalan yang biasa dia lakukan itu, ataupun mengerjakan tidak sempurna, misalkan asar, duhur itu menjadi qashar dan dijamak sekaligus, artinya tidak sempurna 4 rakaat seperti biasanya. Tapi karena dia safar atau sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, dia nggak bisa mengerjakan sholat asar di masjid, dia kerjakan di rumah dengan tiduran karena sakit. Maka kata Allah, kata Rasulullah, ketika itu sudah menjadi kebiasaan, kutibalahu makana ya'malu, kutibalahu mithlu makana ya'malu muqiman sahihan. Maka ditulis oleh Allah seperti amal itu dikerjakan pada saat dia tidak safar atau dia tidak sakit. Begitu pula keburukan yang ditinggalkan. Orang meninggalkan keburukan itu kan sebabnya macam-macam, betul betul, ya. Ada orang meninggalkan keburukan, misalkan dia punya hamasah, ya, punya hamun untuk melaksanakan zina, misalnya. Dia sudah siapkan motornya, jam 7:30 sudah siap-siap mandi, minyak wangi, mau berangkat ke tempat maksiat, ya, Alexis misalkan, ya. Misalkan, ya, ya. Atau ya kalau kita belakang RRI lah, ya, ya. Nah, mau berangkat bannya bocor, ya tidak, ya, bannya bocor, terus nekat pinjam motor tetangga misalkan, karena hamasahnya sudah sangat kuat, nggak bisa dibendung, sampai jalan serempetan sama mobil, kemudian terjadi perkelahian, duitnya diambil semua untuk ganti baretnya, sudah nggak jadi dia berangkat ke belakang RRI, dia pulang, ya. Antara orang ini yang nggak jadi melakukan karena bukan keinginannya untuk meninggalkan, dengan ada orang yang mau mengerjakan lalu dia ingat Allah lalu dia tinggalkan, itu nilainya berbeda, ya.
Maka kata para ulama, yang mendapatkan pahala yang sempurna, dalam riwayat lain disebutkan ketika dia meninggalkan satu keburukan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang meninggalkan yang haram karena Allah, Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat, barang siapa yang meninggalkan satu yang haram karena Allah, ittiqa Allah illa ataqallahu khairam minhu, kecuali Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Maka tinggalkanlah satu perbuatan dosa itu karena Allah, bukan karena duitnya kurang, banyak bocor, bukan, tetapi betul-betul karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini hadis yang kemudian menjadi semangat kita untuk punya banyak keinginan kebaikan. Tentunya keinginan itu, niat itu harus terkandung azam, tekad yang kuat. Kalau cuma niat-niatan hanya untuk cari pahala niat, itu tentunya nilainya berbeda. Jamaah dimuliakan, ini hadis dalam kitab Fadailul A'mal fi Sahihain, keutamaan amal dalam kitab Sahihain, kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dirangkum oleh Syekh Khalid Al-Quraisy, seorang ulama besar yang kemudian merangkum ini dalam bab-bab yang lengkap, insyaallah. Nanti mudah-mudahan setiap pertemuan saya bacakan hadis baru membahas temanya. Dan mudah-mudahan saya tidak mengulangi hadisnya, artinya berurutan terus-menerus kalau ingat ya. Tema kita, saya itu agak ragu-ragu tema ini ya. Apakah pernah saya sampaikan atau tidak? Tema terakhir kemarin apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tema yang terakhir kemarin? Tanggung jawab amalan di hari tua. Oh, amalan-amalan di hari tua. Ya. Berarti mudah-mudahan belum. Mudah-mudahan. Ya. Ada 5 perkara yang hendaknya seorang muslim memahami tentang 5 perkara ini. Ya. Apa yang pertama? Kata para ulama, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana lakum aduwwum mubin. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Maka yang dipanggil siapa? Yang beriman. Yang enggak beriman enggak usah datang ya. Karena yang dipanggil beriman. Merasa beriman wajib dengarkan nasihat ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kalian kepada agama Allah, fis-silmi kafah, secara kafah. Apa maksudnya kafah, Ustaz? Kafah itu kata para ulama totalitas. Artinya kata para ulama menerima semua ketetapan aturan hududullah tanpa ada penolakan sedikit pun. Perkara belum mampu menjalankan karena keadaan, situasi, aturan, itu beda perkaranya ya. Tapi menerima dengan lapang dada, tidak ada penolakan sedikit pun. Maka dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, itu dijelaskan ada syarat seseorang itu mampu masuk ke dalam jannahnya Allah melalui kalimat tauhid la ilaha illallah ya. La ilaha illallah ya. Penyebutannya harus benar ya. Karena kadang-kadang, mohon maaf, tadi barusan saya dengar ya, adzan di, nggak tahu adzan subuh atau adzan pertama ya. Adzan subuh ya kalau salah, ada taswib yang dilakukan ya. Taswib itu as-salatu khairu minan naum. Itu bunyinya begini, as-salatu khairu minan naum. Ini ngawur ya. Mimnya panjang, nunnya panjang. Nah, maka para ulama mengatakan adzan itu sah kalau
dalam kalimat-kalimat yang diucapkan itu tidak merubah makna, ya, tidak merubah makna. Kalau adzannya merubah makna, maka adzannya tidak sah. Ya. Contoh misalkan ya, la ilaha illallah misalkan. Ya. Nah, lamnya pendek, ya. Berarti menunjukkan lamut takkid, bukan lamun nahi. Kalau la ilaha illallah berarti betul-betul ada Tuhan atau sesembahan selain Allah. Ya. Tapi kalau la ilaha illallah, lamnya panjang 2 harokat misalkan, la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah, itu sudah merubah makna. Berarti artinya betul-betul ada Tuhan selain Allah. Kan beda. Panjang pendek itu bisa merubah arti. Maka kalau zikir yang tepat, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu lamnya pendek. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak bermaksud demikian, tapi secara pengucapan jelas salah, ulama sepakat. Ya, paham? Mungkin secara maksud tidak bermaksud ada Tuhan selain Allah. Betul-betul ada Tuhan selain Allah. Mungkin saya yakin mereka tidak bermaksud seperti itu. Tapi secara pengucapannya tetap salah. Ya, paham? Ya, maka lamnya harus panjang. La ilaha illallah, la ilaha, itu baru betul. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama dari Allah Allah hu kan gitu kan. Nah, maka ini tidak benar. Ya. Ini tidak tepat karena lamnya harus panjang. Bolehkah adzan anak kecil? Boleh, selama dia sudah mumayyiz dan sudah memahami tentang bagaimana tata cara beradzan. Tapi lebih utama yang sudah balik. Ya. Bolehkah iqamah dan muadzin, iqamah dengan adzan itu berbeda orangnya? Ini pembahasan yang panjang, ini tidak tema adzan ya. Nah, artinya bahwa dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ada syarat. Salah satu syaratnya kata para ulama yaitu penyerahan total diri kita kepada Allah dengan menerima seluruh ketetapan-ketetapan Allah tanpa ada penolakan satu ayat pun dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Karena kita mengaku Muslim, mengaku berpasrah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada satu ayat saja, satu ketetapan Allah ditolak, maka dipertanyakan keislaman kita. Kata para ulama. Contoh misalkan, kenapa saya sampaikan ini? Karena begini, ada sebagian kaum muslimin kalau sudah berbicara tentang masalah ibadah itu sami'na wa ata'na, betul betul. Ya. Kalau berbicara masalah sholat, zakat, puasa, haji, umroh, mereka nggak protes. Ya. Mereka nggak menolak, meskipun terkadang aturan dan ketetapan itu tidak mereka pahami, atau menurut logika mereka tidak masuk akal. Ya. Contoh misalnya, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita itu ketika sholat wajib untuk berwudu, dan ketentuan yang dijelaskan para ulama kalau kita sudah berwudu, ya, lalu kemudian kita kalau berhajat besar maka dibasuh tempat buangnya hajat besar. Kalau buang hajat kecil, kita dibasuh tempat buangnya hajat kecil. Tapi ketika kita buang hadas kecil, yaitu buang angin, itu yang dibasuh untuk mengulangi wudhunya, itu adalah kepala, wajah, tangan, dan kaki mereka. Betul nggak? Sebenarnya yang dibasuh itu mananya? Tempat keluarnya angin, ya atau tidak? Dibasuh selesai. Tetapi justru diperintahkan membasuh wajah, tangan, kaki, muka. Kita protes enggak? Tidak pernah. Karena ini urusan ibadah. Tapi kalau udah urusan muamalah, masalah duit, ya, ini sudah kadang-kadang tidak mau terima. Misalkan masalah faraid, mawaris, warisan. Ketika diberitahu ibu-ibu, ini yang perempuan kami diutus untuk membagi warisan, maka yang perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki. Waduh,
Kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena ini ketentuan Allah. Udah kalau begitu kita pakai hukum nasional saja ya. Yang sama rata sama rasa, kan gitu kan? Ya, semua dapat bagian yang sama. Ya. Maka dia tolak itu aturan dalam muamalah. Ya. Maka hal ini yang kemudian tidak dibenarkan di dalam Islam. Orang kalau mau menjadi muslim itu ya menerima semua aturan Allah, apapun itu bentuknya. Karena fikih ini luas, tidak hanya fikih ibadah, tapi juga fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih tentang had dan jinayah, ada fikih tentang faraid misalkan. Nah, maka itu lengkap. Ada fiqhul akbar tentang tauhid. Maka semua itu kita terima dengan lapang dada. Lama jamaah dimuliakan Allah, karena ada sebagian orang menganggap bahwa Islam itu hanya ranah zakat, puasa, haji, umroh, sholat, itu saja. Tapi selain itu bukan ranah Islam untuk ngatur-ngatur, ya atau tidak? Buktinya apa? Ketika kita semua di bangku sekolah, di SMP, SMA, kuliah bahkan, itu ketika kita sekolah di sana, gurunya Islam, ya. Muridnya Islam, sekolahnya Islam, namanya aja Al-Islamiyah, lah kan begitu. Ya. Tapi ketika belajar ekonomi, ya, muamalah, tijarah, perdagangan, dia buka pakai buku ekonomi, ya, itu ada nggak dulu ketika SMP SMA di situ diajarkan bahwa syarat sahnya jual beli, rukun jual beli, supaya jual beli itu sah menurut agama, dipelajari nggak Ibu? Nggak ada. Kemudian praktek-praktek jual beli yang dilarang di dalam Islam itu harus dihindari, seperti ini ada 12 yang harus dihindari. Dipelajari? Tidak. Yang kita pelajari adalah bahwa kalau uang beredar terlalu banyak di masyarakat menyebabkan turunnya nilai mata uang, maka kebijakan yang terbaik adalah meningkatkan suku bunga, kan gitu, supaya masyarakat menaruh uangnya di bank untuk dapat bunga. Begitu kan yang dipelajari? Ya. Kemudian ada lagi pernyataan bahwa ada teori namanya invisible hand, tangan tersembunyi, dimukakan oleh Adam Smith misalkan, ya. Adam Smith itu diakui seluruh dunia sebagai bapak ekonomi dunia, karena dari Adam Smith inilah tercipta teori-teori di dalam ekonomi. Kita padahal punya sejarah tersendiri, apa? Yaitu seorang ulama besar bernama Abu Ubaid. Abu Ubaid itu hidup jauh sebelum Adam Smith. Dan Abu Ubaid mengarang satu kitab judulnya Al-Amwal. Al-Amwal itu artinya harta. Dan Adam Smith menulis buku juga dinamakan The Wealth of Nation, juga artinya harta. Nah, ternyata bukunya Adam Smith itu banyak menyadur, menjiplak teori-teori yang sudah dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Dan itu diakui oleh pakar ekonomi seluruh dunia. Banyak orang-orang mengakui, bahkan dalam bukunya Adam Smith The Wealth of Nation itu di sana disebutkan bahwa salah satu contoh perekonomian terbaik yang pernah ada itu sistem perekonomian yang diterapkan oleh Muhammad dan para khalifahnya. Itu disebutkan dalam bukunya Adam Smith. Cuman saya dulu masih ingat betul guru saya ekonomi, ya, bahwa bapak ekonomi dunia adalah Adam Smith. Tidak pernah anak didiknya yang muslim, gurunya muslim, sekolahnya Islam, menteri pendidikannya Islam. Itu diajari bahwa jauh sebelum Adam Smith itu ada namanya Abu Ubaid, ya. Nggak pernah dipelajari. Bahkan di ranah ilmu sosial, kita diajarkan sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam. Contohnya,
bahwa manusia, kalau nggak salah IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, sejarah manusia itu dimulai dari zaman purba, dari zaman purba, di mana manusia itu di zaman purba belum bisa bercakap-cakap, ya, belum bisa berbahasa. Mereka tidak punya kemampuan bahasa. Mereka kalau berbicara dengan bahasa isyarat, huka kan gitu kan ya, yang pakai baju kulit itu pakai pentungan bilangnya cuman huka ya. Kalau pengen apa-apa huka ya. Nah, sambil nunjuk sambil macam-macam. Nah, hidup mereka di gua-gua, belum bisa membuat rumah ya. Maka ini dibantah di dalam Islam bahwa Nabi Adam alaihissalam Allah ajarkan berbagai macam ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam segala nama-nama. Dan ilmu itu nama. Ilmu itu nama. Menyampaikan hak harta kepada pemiliknya disebut apa? Faraid. Ya. Kemudian kalau terjadi hujan di keadaan yang cerah, maka akan terjadi di mana air itu dipantulkan oleh cahaya, maka cahaya itu akan membentuk pelangi yang disebut dengan pembiasan. Ya. Pembiasan itu nama atau tidak? Nama. Maka semua ilmu pengetahuan itu nama. Ya. Nama molekul-molekul hasil kendaraan namanya apa? Karbon dioksida. Semua nama-nama. Kalau air itu menjadi padat, maka terjadi pembekuan. Kalau padat air itu menjadi uap, maka penguapan. Semua nama-nama. Dan Allah sebutkan dengan bahasa yang sangat indah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah tidak menyebutkan Allah ajarkan fisika, kimia, biologi, matematika, tidak. Allah sudah sebutkan secara keseluruhan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini sudah cerdas Nabi Adam itu, bukan nggak bisa berbahasa. Ini pemahaman yang tidak benar. Ini contoh sederhana bagaimana Islam dipisahkan dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Yang kedua, ya, apa yang harus kita pahami tentang apa yang harus kita pahami di dalam Islam ini? Yang kedua, kata para ulama, kita ini wajib ya, mendahulukan nakal daripada akal. Nakal itu dalil. Kita wajib mendahulukan dalil daripada akal. Jadi dalil itu wajib dipatuhi lebih dahulu daripada akal dan perasaan. Kenapa demikian? Karena Allah tabaraka wa ta'ala yang membuat ketentuan semuanya itu pasti ketentuan Allah benar, ya atau tidak? Karena Allah itu maha mengetahui dengan sangat terperinci, maka Allah disebut dengan khabir, memiliki pengetahuan yang sangat terperinci. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala maha benar, maha mengetahui segala sesuatu yang kita tidak banyak tahu. Maka ketika Allah menerapkan dalam Al-Quran maupun dijelaskan Rasulullah di dalam sunnah, maka kita hanya ada satu sikap, sami'na wa ata'na. Boleh kita kemudian mencari hikmah di balik ketetapan dan ketentuan aturan Allah. Kita cari hikmah di balik itu. Apa sih hikmahnya? Oh, hikmahnya karena begini, silakan. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya di balik ketetapan dan ketentuan Allah itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka kita hanya mampu menangkap sebagian hikmah kecil saja. Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, dan kita harus paham bahwa akal kita itu punya keterbatasan. Semua kita di sini itu punya kecerdasan dan pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang super cerdas, ada yang standar, ada yang mendekati kurang standar, ada yang minus mungkin di antara manusia yang ada. Nah, maka oleh karena itulah kita harus patuh sami'na wa ata'na, meskipun kita belum memahami logika di balik perintah itu. Contoh, andaikan akal itu didahulukan daripada perintah dalil, maka tentunya Nabi Nuh alaihissalam tidak akan mau membuat kapal di atas bukit, ya atau tidak? Tidak akan mau membuat kapal di tengah padang pasir.
bukan di musim hujan. Ini kurang perkara ya atau tidak? Kurang pirang perkara kalau bahasa kita. Kenapa? Karena perintah ini nggak nyambung. Ini di tengah padang pasir, di atas bukit, suruh buat kapal yang begitu besar. Air aja nggak ada, susah. Bagaimana membuat kapal? Untuk apa membuat kapal? Banjir tidak pernah terjadi. Lah maka ini perintah Allah, maka Nabi Nuh hanya sami'na wa ata'na. Begitu pula ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan istrinya dan putranya Ismail di tengah gurun padang pasir yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, hanya tenda dan perbekalan kecil yang kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena perintah Allah, jadilah kota bernama Ummul Qura, muncul air yang bernama Zam-Zam. Lalu kemudian dari air menguap. Ketika uap air itu meninggi, maka burung paham di mana udara yang mengandung uap air, maka burung pun datang. Mereka berputar-putar kemudian turun ke bawah. Burung yang lain melihat pada berdatangan turun ke bawah untuk meminum air. Para musafir lihat dari kejauhan ada burung berputar-putar di satu wilayah, berarti ada air, maka datanglah mereka ke sana. Ketika datang ada Hajar dan putranya, maka mereka minta izin untuk mengambil air. Maka mereka memberikan ganti dengan buah, dengan pakaian, dengan tenda, dengan uang, dengan peralatan. Akhirnya jadilah, dan mereka izin untuk tinggal di situ, maka jadilah sekarang Ummul Qura, Mekkah Al-Mukarramah. Ini adalah kehendak Allah, meskipun tidak masuk logika. Andaikan Maryam binti Imran ketika diperintahkan oleh Allah itu dengan akal dulu dipahami oleh Maryam, maka Maryam nggak mau. Kenapa? Saat dia hamil tua, mau melahirkan, butuh tenaga, itu Maryam diperintahkan oleh Allah apa? Maryam memohon kepada Allah makanan, tapi Allah memerintahkan apa? Wahai Maryam, goyangkanlah pangkal batang pohon kurma, niscaya pohon kurma itu akan menjatuhkan rutab sebagai makanan buat. Bayangkan bahasa yang Allah gunakan sangat indah. Apa? Pertama, Maryam yang wanita sedang hamil di usia hamil tua itu suruh menggoyangkan pangkal batang pohon kurma. Ini nggak logis sama sekali, ya atau tidak? Ya. Tapi nggak logisnya ini Allah ingin memberitahu kepada kita, apapun perintah Allah meskipun nggak masuk akal dirimu, wajib laksanakan. Sami'na wa ata'na. Itu pesan Allah yang disampaikan dalam perintah Maryam kepada Imran. Yang kedua, apa perintah Allah yang tersirat di dalam perintah kepada Maryam binti Imran? Ya, bahwa kita harus memahami bahwa hasil yang kita dapatkan itu hakikatnya bukan jerih payah kita. Paham? Hakikatnya. Jadi itu semua berasal dari Allah. Allah yang menetapkan. Buktinya apa? Gampang. Ada orang sama-sama sakit batuk, dikasih obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu tidak. Padahal obat ini terkenal manjur. Dikasih satu orang nggak sembuh, dikasih satu orang wassalam, ya tidak, mati dia. Ya. Itu menunjukkan bahwa bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi Allah berkehendak dengan wasilah perantara obat itu menyembuhkan orang itu. Kalau Allah tidak berkehendak sembuh, tidak akan sembuh. Makanya kalau hasil itu berbanding lurus dengan kecerdasan, maka seharusnya para profesor itu sudah sugih-sugih semua. Itu yang punya perusahaan-perusahaan besar itu bukan profesor, Pak. Ya. Kalau mereka kaya, nggak perlu kerja di kampus untuk dapat gelar profesornya, atau tidak, ngapain cari gelar profesor wong sugih? Nah, dia cari gelar profesor karena nggak punya pekerjaan, mungkin karena kerja di kampus untuk dapat penghasilan, dia gelarnya profesor. Padahal dia cerdas, ahli ekonomi, marketing jago nomor 1. Tapi dia kalau bikin perusahaan kadang-kadang nggak payu, ya atau tidak? Iya, itu terjadi. Maka bahwa hasil itu bukan berbanding lurus dengan kecerdasan, tidak. Ya. Begitu pula kerja keras. Andaikan kerja keras itu menentukan hasil, maka seharusnya kuli bangunan itu hasilnya paling kaya, Pak. Ya tidak? Iya. Ya. Maka ada tukang itu ngobrol, ketika ada kesalahan saya benarkan. Mas jangan begitu mas, ini begini-begini. Ya terus, mikir bosnya aja beritahu ini salah. Maka jadi uang goblok-goblok kata dia, kata temannya, bukan saya yang ngomong. Ya. Kata saya bilang, ya kalau pintar jadi dosen kan gitu kan, nggak jadi kuli bangunan. Ya. Maka
Artinya bukan berarti kuli bangunan tidak cerdas, bukan. Tapi artinya kalau dia cerdas itu tentunya mungkin cari hal yang lebih memudahkan dalam pekerjaannya. Wallahu ta'ala. Artinya bahwa hasil itu tidak ditentukan berbanding lurus dengan kerja keras. Artinya Allah ingin memberikan isyarat bahwa perintah itu tidak masuk logikamu, jalankan saja. Coba bayangkan, ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa, istrinya, di surga, apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua taqrab, mendekati, bersikap dekat atau menjadikan kalian dekat dengan pohon ini. Allah menjelaskan enggak kenapa pohon ini enggak boleh didekati? Tidak, Allah hanya mengatakan jangan dekati pohon ini, selesai. Disitulah ranah setan untuk menggoda manusia. Apa? Ini adalah syajarah al-khuldi, pohon keabadian. Kamu itu nggak boleh mendekat itu karena supaya kamu nggak abadi di surga. Maka kamu makan buahnya. Oh, enak rasanya kan gitu. Maka kemudian lewat Hawa, maka Adam pun dalam satu tafsir itu mendekati pohon tersebut. Allah pun murka. Ketika Bani Israel dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, apa Allah menjelaskan bahwa hari Sabtu ikan rasanya enak misalkan, ya kan? Enggak. Allah hanya perintahkan hari Sabtu jangan mancing ikan, ya. Kita dilarang enggak hari Sabtu mancing ikan? Enggak. Yang dilarang itu mancing yang rakelingan anak bojo ngono ya. Bendino mau moncang mancing wae mulih ranggo apa-apa, itu yang dilarang, Pak, ya. Atau mancing yang ada unsur judi. Ini banyak pemancingan yang ada unsur judi. Mancing datang bayar 20.000, ya tidak? 10 orang bayar 20.000 tiap masing-masing. Lalu oleh pemilik pemancingan dimasukkan ikan 1 kilo per orang. Kalau ada 10 berarti dimasukkan ke kolam 10 kilo. Bahasa sederhana begini, Pak. Ini ada 10 orang datang ke pemancingan. Yuk, kita taruhan, ya atau tidak? Kue naruh ikan 1 kilo, saya 1 kilo, kamu 1 kilo, semua 1 kilo. Kita taruhan. Kalau taruhannya bisa macam-macam. Ada yang undian, Pak, ya. Diundi dengan Quran. Oh, dapat saya, ikannya tak pek semua. Itu judi atau tidak? Judi. Sama aja itu loh, Pak, bapak-bapak. Nyos, splahu. Engko gang pertama sing keluar lanang apa wedok kan misalkan, ya. Ya. Oh, lanang tak pe, yang sing metu wedok PNKB, ya kan? Itu sama seperti itu, taruhan, dan itu perjudian. Dan dalam pemancingan taruhannya nggak pakai undian, tapi pakai keahlian mancing. Sing mancing bejo itu 2 kilo, Pak, ya. Sing itu 1 kilo bakbuk BIP, Pak. Sing itu 1/2 kilo rugi, sing ra itu apes, Pak. Nah, mereka taruhan seperti itu dengan mancing, maka itu sudah masuk perjudian. Ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua itu mendahulukan dalil daripada akal. Sekarang saya kasih contoh. Saya nggak tahu pernah memberikan contoh di sini atau tidak. Ada sepasang wanita dan laki-laki yang kemudian mereka menikah. Hidup di awal pernikahan mereka nggak punya apa-apa, miskin. Tapi karena perempuannya lulusan SMA punya ijazah, laki-laki lulusan S2 punya ijazah, lalu melamarlah pekerjaan. Ternyata perempuannya diterima di Pramusaji, laki-lakinya diterima menjadi wakil manajer, ya, karena keahlian pengalamannya banyak. Gaji suami 20 juta lebih, gaji istri 5 jutaan. Maka dikumpulkanlah uang mereka untuk beli tanah, ya uang berdua, beli rumah juga uang berdua, beli mobil juga uang berdua. Maka ketika mereka mapan kaya, tiba-tiba suaminya nikahi janda sebelah, misalkan ibu-ibu, ini misalkan loh, jangan marah dulu, ya. Ini misalkan. Setelah dia nikahi janda sebelah, terjadilah percekcokan. Mas, opo aku kalah ayu karo janda sebelah, ya. Lah kowe ngeyelan kan gitu kan, ya. Akhirnya terjadilah percekcokan, bercerai mereka. Dia malah memilih janda sebelah. Nah, maka si istri bilang kepada suaminya, Mas, ya sudah kita cerai tidak apa-apa, aku ngalah, tapi harta dibagi 2 karena harta kita bersama, dan hartaku yang gajiku selama ini juga ngumpul di sana, meskipun gajimu 20 juta. Boleh nggak ibu-ibu? Boleh nggak ibu-ibu? Hah?
Boleh nggak menuntut hartanya dibagi dua? Boleh. Ya. Lalu ada kasus lain. Kebetulan si suami SMA, ya. Istrinya S3. Ya, misalkan ya, oh ini supir nikahi dosen nggak payu-payu, ya misalkan ya. Ya. Oh ada loh ibu-ibu, betul. Ada, saya punya saya tahu ada dosen yang umur hampir 45 nggak payu-payu, akhirnya dia nikahi supirnya sendiri, paham? Ya, terus karena gue gelem ora, oh gelem lo bu, kan gitu kan, semangat dia. Ya. Nah, misalkan, ya makanya jangan jual mahal-mahal ya, mau mahal payu-payu. Nah, misalkan si istri gajinya 20 juta lebih, si suami gajinya 5 juta kurang. Mereka mengumpulkan harta bersama, sebelumnya nggak punya apa-apa mereka berdua. Setelah dikumpulkan harta bersama, ternyata mereka nggak punya anak, menikah lama nggak punya anak. Kemudian terjadilah rembukan, kita nggak cocok, maka kita bercerai saja supaya kita masing-masing punya anak. Maka akhirnya mereka bercerai baik-baik. Ya udah deh, mudah-mudahan gue dapat jodoh lelaki yang idaman. Terus si istri bilang, iya mas, mudah-mudahan kau dapat perempuan yang idaman. Ada nggak perceraian model begini? Jarang ya, jarang. Rata-rata disumpah ya, tidak? Ya. Nah, ketika terjadi perceraian, suaminya bilang, dek, kan bondoku yo sama bondomu jadi satu. Gajimu 20 juta lebih, 25 mungkin. Gajiku mau 3 juta. Nah, harta dek, kita bagi dua. Boleh nggak ibu-ibu? Boleh nggak? Hah? Ya. Boleh? Hah? Nggak boleh. Ya. Ada saya pertanyakan itu, jawab ibu-ibu pertama, boleh Ustaz. Ya, istrinya gajinya juga masuk. Tapi ketika giliran istri yang gajinya 20 juta, suaminya gaji 3 juta, terus dibagi dua, nggak boleh Ustaz. Ya. Gaji saya lebih besar. Nah, ini rata-rata jawaban, tapi di sini beda ya. Jawaban di sana rata-rata begitu, betul ibu. Maka saya sampaikan, itulah perempuan lebih mengedepankan perasaan dan akalnya daripada dalil ya. Betul ibu. Iya. Maka sampai kita bagi masalah harta ya, itu ada istri minta cerai dari suaminya karena ketika mapan suaminya nikah lagi. Betul, ini kejadian nyata. Saya dipanggil, kemudian ketika kita sampaikan, karena suami ini ingin menjual aset rumah, salah satu rumah yang dimiliki dari banyak rumah. Itu si mantan istri yang sudah dicerai, sudah diberikan rumah, sudah tiap bulan dikasih 2 juta, kemudian dia dikasih pokoknya harta, ya, modal. Itu dia menuntut semua harta milik suaminya dibagi dua. Padahal itu usaha suaminya. Tapi kata istrinya, lumbian saya itu sing ngewangi Ustaz, lopo sama saya, kan gitu kan? Ya. Maka saya ngewangi, maka saya dapat semuanya. Apakah porsi kerja ibu dengan bapak itu sama? Kan pasti berbeda ya, tidak? Mungkin ibunya ngewangi bunteli dagangan. Tapi laki-lakinya nawarkan panas-panas, jauh mulai modal, dia yang tanggung jawab semuanya, usaha idenya juga dia. Istri membantu, mungkin lembur-lembur. Tapi di tengah perjalanan sudah agak mapan, suaminya bilang, dek kamu nggak usah kerja, dah kamu di rumah, tak kasih pembantu, biar mas yang kerja. Udah emang kerja, tambah sukses, kaya raya, terus golek bojo meneh, kan gitu kan. Nah, makanya kalau ada suami kok usaha nggak pernah sukses, Pak, ini bisa jadi itu karena doa istrinya dikabulkan. Betul loh Pak. Istrinya bilang, ya Allah, mudah-mudahan suami saya jadi suami seutuhnya saya. Jangan biarkan dia pindah ke lain hati. Dan suaminya berdoa, ya Allah, kayakanlah saya, ya Allah, mudah-mudahan saya segera kaya dan bisa menikah lagi. Betul, ada seorang bapak-bapak ya seumuran saya, tapi 2 tahun lebih tua, itu datang kepada, saya ikut tumpaan mobil, ini takdir kan gitu kan. Nah, dia bilang kepada saya, bicara nindang suge lah ngopo, aku pengen rabi meneh, ini ngurung suge-suge, aku rawani yang rabi meneh rum mapan kan gitu kan. Nah,
Maka saya bilang bisa jadi itu karena doa istrimu, ya tidak? Istrimu menginginkan kamu jadi miliknya seutuhnya, dan Allah tahu kalau kamu sugih sithik itu golek bojo meneh, makanya kamu dibuat miskin, kan begitu kan? Ya. Makanya kompromi sama istrinya kalau doa ya. Lo betul ibu-ibu, ini betul ya. Makanya tinggal doa mana yang diterima oleh Allah, suaminya atau istrinya ya. Dan Allah tahu kemaslahatan hambanya. Nah, maka jemaah dimuliakan Allah, ini tentang perkara perasaan. Yang ketiga, kita harus paham bahwa semua aturan-aturan Allah itu tujuannya satu, untuk kebahagiaan manusia. Ya atau tidak? Ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa, kata Allah. Tidaklah Al-Quran kami turunkan kecuali untuk membuatmu bahagia. Yang keempat, ini waktunya mepet ya. Yang keempat, apa kata Allah? Apa kata para ulama? Bahwa yakinlah bahwa setiap satu kesulitan Allah memberikan banyak kemudahan. Mungkin aturan muamalah, oh susah Ustaz, muamalah jual beli harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh mengandung gharar, tidak boleh dua transaksi dalam satu transaksi, tidak boleh menggabungkan utang dengan transaksi, tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Wah, ini aturannya kok banyak Ustaz, susah. Tapi ingat, innamal usri yusra. Di balik satu kesulitan Allah memberikan banyak kemudahan. Dan ingat, semua aturan itu demi kebaikan hamba. Dan yang terakhir, fahamilah bahwa semua rizki kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mau kita jemput dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal, itu sudah menjadi pilihan kita. Tapi semua sudah ditetapkan oleh Allah. Maka tergantung diri kita bagaimana mau menjemput dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal ya. Maka sebab begini, ini masalah harta itu wah betul-betul kadang tidak diperhatikan dari sisi syariat. Betul. Sampai saya mendapati orang kalau sholatnya jangan ditanya, Pak. Sunnahnya luar biasa berat, luar biasa bagus. Sunnahnya, sholatnya bagus secara dohir, maksud saya loh ya. Bukan bagus secara kualitas, tapi secara dohir. Puasanya, sunnahnya. Tapi dia ini ternyata menguasai harta warisan orang tuanya. Ya. Adik-adiknya tidak diberi, sampai nuntut pun, sampai dia perkarakan pengadilan, alasannya atas namanya semacam-macam. Padahal dulu hanya sekedar pinjam nama. Ya. Dan itu diketahui oleh seluruh keluarganya. Tapi dia tidak mau menguasai, dan kemudian akhirnya ya begitulah. Ini kalau masalah harta. Padahal apa? Dosa kita kepada Allah itu lebih mudah dan lebih ringan daripada dosa kita kepada makhluk ya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah sebutkan wail itu celaka. Itu pada dua surah, yaitu surah wailul likulli humazah, dan yang satu wailul lil mutaffifin. Dan dua-duanya ini perkara urusan dengan makhluk, ya atau tidak? Yaitu merusak kehormatan saudara kita, dan yang kedua mengambil hak saudara kita, mengurangi timbangan ya. Maka ini perkara yang lebih berat ya. Kenapa? Karena kalau perkara urusan kita dengan Allah, pernah mabuk, pernah judi misalkan, pernah zina, kemudian atau pernah berbuat syirik, selama kita bertaubat dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan ampuni selama taubat kita taubat nasuha. Tapi kalau pernah masuk tempat wisata nggak bayar, masuk kondangan modal badik amplop kosong, nggak diundang ya, itu nggak selesai dengan taubat, kata para ulama. Taubatan nasuha harus tercampur, harus terkandung 4 unsur: menyesal, berusaha tidak mengulangi kembali ya, kemudian bertaubat, dan meminta kerelaan dari orang yang kita ambil haknya, dari orang yang kita rusak kehormatannya. Itu harus terpenuhi. Kalau tidak, urusan nanti tetap di akhirat akan digelar perkaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada seorang ulama itu datang di satu hotel, kemudian dia sampaikan, saya mau pesan hotel asalkan tidak bau rokok, kata beliau ya. Tidak bau rokok. Oh, nggak ada rokok Syekh di sini. Ya sudah, saya akan pesan kamar. Sudah dibayar sekian ratus real. Lalu ketika masuk bersama istrinya, ternyata bau rokok yang cukup menyengat. Turun beliau lagi dari hotel tersebut menyampaikan,
ini tidak sesuai dengan pesanan saya. Silahkan lihat bau rokok. Apa kata Syekh tadi, saya minta ganti kamar yang lain yang tidak bau rokok. Maka kata pegawai, oh nggak ada, tinggal satu itu. Kalau begitu, kata Syekh, kembalikan duit saya. Maka kata, oh nggak bisa, ya, nggak bisa, nggak dikembalikan, nggak bisa, ya. Pakai tempat kamar itu atau duitmu hilang, ya. Maka kata Syekh, ya sudah, saya akan cari hotel lain. Dan saya beritahukan satu hal, apa? Duit saya 300 real pasti kembali kepada saya. Pasti, kata beliau. Kenapa? Ya pasti kembali. Ya atau tidak? Kalau enggak di dunia, di akhirat, Pak. Ternyata betul, kembalinya di dunia, Pak. Tidak di akhirat. Tapi artinya disegerakan di dunia. Ketika saya ini keluar, ternyata ada salah satu manajer melihat, loh, itu Syekh, ulama besar. Dia datang. Itu pegawainya cerita bahwa dia begini mau minta balik, kita kemudian disampaikan, kurang ajar kamu, kembalikan uangnya. Akhirnya ketika mau dikejar, ternyata beliau sudah nggak ada. Wah, akhirnya dicari seluruh hotel di kota Riyadh, ya. Ketemu, kemudian dikembalikan. Apa kata saya? Betul kan, kembali hak saya, kan gitu. Sampai seperti itu. Kalaupun nggak di dunia, pasti kembali di akhirat, nggak mungkin tidak. Jadi jenengan itu jangan khawatir haknya terambil orang, itu tenang mawon. Kenapa? Pasti kembali, nggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak, itu pasti kembali. Wallahu ta'ala alam shawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz, alhamdulillah. Ada? Monggo silakan. Kalau mengenai hak orang lain, ya kalau sudah salaman ataupun orang sudah meninggal, terus sesama muslim mungkin kita bisa disatukan bersama mereka. Tapi kalau hubungannya dengan orang non muslim bagaimana? Dan tidak ketemu lagi dan tidak bisa. Dulu pernah ada tanggungan seperti itu kan? Dengan orang non muslim. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa jika kita berhutang kepada non muslim, ya. Intinya ada harta yang non muslim. dulu secara tidak sengaja, kalau itu ternyata balik kepada mereka. Iya. Nah, pertama, baik muslim maupun non muslim, wajib kita cari dulu orangnya. Kita cari sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal mungkin kita cari. Tidak boleh. Kemarin ada pertanyaan di daerah Semanggi itu, Ustadz, kebetulan saya itu ingat Ustadz, pas makan warung di Tawangmangu Ustadz, saya makan, ngambil tempe, ngambil makanan ini, kemudian ketika ditanya, apa aja mas makanannya ini, ternyata tempe 2 terlewat Ustadz. Saya sudah pulang ke Solo Ustadz, saya mau balik lagi ke Tawangmangu, capek Ustadz, racucuk tempene karo bensine, Pak, ya. Nah, daripada saya datang ke sana, sekarang sudah lama itu Ustaz, saya infakkan atas nama si pemilik warung. Boleh nggak Ustaz? Nggak boleh, ya. Nggak sah, dan itu tetap akan digelar perkara yang di Yaumul Qiyamah. Kenapa? Karena pemilik warungnya jenengan ketahui dan masih di sana. Meskipun nggak cucuk, ini urusan harta orang, ya tidak. Lo ada itu seorang ahlul ilmi itu, dia nggak sadar. Jadi di kota Mekah dia berhaji, kemudian ketika berhaji dia beli kurma. Ternyata ketika ditimbang ada kurma yang jatuh di bawah timbangan. Namanya jatuh, Pak, nggih. Nah, dikira mungkin masuk hitungan yang dia beli, dia yang jatuh itu diambil, dimakan, ya. Dirasakan. Itu penjualnya juga tahu, tapi penjual itu nggak menyampaikan halal, enggak. Dia pun nggak mengatakan halal ini halal, enggak. Dia langsung makan aja itu kurma, dan penjualnya membiarkan. Nah, sampai pulang ke negerinya, ke Mesir sana, ternyata hatinya gundah gulang. Mesir atau Palestina, saya lupa. Itu hatinya tidak tenang. Ini apa? Dosa apa yang saya lakukan? Dia terus bermuhasabah. Dia ingat satu kurma itu, Pak. Apa yang dilakukan? Dia balik lagi, Pak. Bayangkan Mesir, kota Mekah, itu kan lebih berat, apalagi zaman dulu, Pak. Pakai unta, taruhannya nyawa, Pak. Orang mau bensin 2 liter, ya. Taruhannya nyawa ini, karena padang pasir berat. Makanya safar disebut safar itu kematian, Pak. Makanya orang safar itu harus pamitan.
utang-utangnya dilunasi, urusan amanah diselesaikan, itu orang safar. Ini safar malah bikin utang, ya tidak? Ya. Nah, maka ini yang seharusnya. Nah, itu dikembalikan. Maka jenengan apalagi cuma Tawangmangu Mas, sudah habis pengajian nanti jenengan datang ke sana ya. Ke Tawangmangu balik ke rong tempe ya. Sebelum nanti yang punya pindah warung kan malah repot ya. Harus diusaha betul. Kalau memang sudah diusahakan nggak dapat ya, maka baru diinfakkan. Sehingga infak itu menjadi ladang kebaikan dan amal dia. Nah, kalau muslim pastikan diterima selama Allah menghendaki diterima dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Di mana amal itu akan diterima bagi seorang muslim. Kalau non muslim bagaimana Ustaz? Ini memang berbeda antara dia dengan muslim. Kalau muslim kan dia diterima. Tapi apakah non muslim bersedekah itu tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, tetapi dia tidak akan menuai di akhirat, tidak. Tapi kata sebagian para ulama, bisa jadi dia menuainya di dunia. Paham? Allah ganti di dunia dengan kebaikan. Orang kalau dia berbuat baik, ya tentunya akan ada balasan kebaikan di dunia. Tetapi ketika dia berbuat buruk, ya balasannya juga keburukan di dunia dan di akhirat. Maka kata para ulama ahli tafsir mengatakan, non muslim yang berbuat dosa aniaya, mateni wong, mendem, melukai orang, itu ketika di dunia, maka di akhirat masuk neraka jelas. Non muslim yang dia itu berbuat baik, sering bersedekah macam-macam, juga masuk neraka. Cuman tingkat nerakanya berbeda. Yang sering berbuat baik dengan yang berbuat buruk tentu adabnya berbeda. Tapi tingkatan kelompok nerakanya sama, orang-orang kafir. Tapi siksaan adabnya dibedakan oleh para ulama karena perlakuan dia di dunia. Ini pendapat sebagian ulama. Wallahu taala alam shawab. Maka minimal ya kita sedekahkan dan kita niatkan mudah-mudahan dengan ini wasilah kebaikan ini Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada si fulan. Paham? Memberikan hidayah kepada si fulan. Dengan kita bersedekah dari harta dia yang kita sedekahkan, kita berharap memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada dia. Karena Allah bisa saja memberikan hidayah kepada non muslim tersebut. Itu minimalnya, Pak. Artinya harta itu kita keluarkan dari diri kita. Entah diselamatkan orang itu, tapi paling tidak saya berharap disodakohkan dengan jadikan sodakoh itu wasilah, karena ini harta dia. Memohonlah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada non muslim tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Monggo silakan. Iya. Yang berkaitan dengan hak orang, di situ ada peraturan kalau ada jantung temponya dalam sekian bulan, ada tanggalnya itu kalau nggak diambil itu ya nanti dari pihak servis itu bisa dijual. Nah karena tidak diambil dan kontaknya nggak bisa, karena penjualnya itu berapa jadi tidak tahu kalau itu mengandung ada unsur harta orang lain, itu akhirnya dimasukkan semuanya di hak milik yang tukang servis ini. Nah itu kan ada haknya orang itu berapa jumlahnya itu nggak tahu. Nah itu untuk membersihkan itu. Jadi sedekahkan saja nilainya. Sudah masa lalu. Ternyata dulu itu ada unsur seperti itu. Ya diperkirakan saja, diperkirakan. Karena nggak tahu kita perkirakan. Misalkan handphone dia kita jual laku 700. Kita perkirakan dulu kayaknya kerusakannya begini-begini. Kalau kita perkirakan nilainya, nominalnya dari kerusakannya itu 200. Maka laku 700, ambil 200 itu milik kita, biaya servisnya. Yang 500 kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Baik dia muslim atau tidak kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kan nggak pernah tanya, Mas, jen agamamu napa Mas? Kan nggak. Ya tidak. Sudah kita sedekahkan saja atas nama pemilik orang tersebut. Perkara itu diterima oleh Allah atau tidak itu urusan Allah tabaraka wa taala. Paham? Ini ulama menyebutkan demikian. Pokoknya sedekahkan atas hak orang lain, siapapun orang itu. Kalau dia non muslim pasti nggak diterima. Tapi bisa jadi Allah memberikan kebaikan bagi dia di dunia, atau menjadi doakan, ya Allah kalau ini dia muslim, jadikan menjadi pahala dia. Kalau dia non muslim, Allah engkau berikan dia hidayah. Ya. Demikian. Diperkirakan. Namanya nggak tahu mau bagaimana lagi. Ya.
syukur diperkirakan yang lebih aman ya. Kayaknya servisnya 200 apa 300 ya, udah ambil 200 lebih aman bagi kita ya. Sedekahkan yang 500 ya. Demikian. Karena masalah hak orang itu nggak main-main ya. Makanya sampai Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, jangan kau mati kecuali engkau dalam keadaan tidak mendolimi siapapun. Sudah selesai ya. Tidak mendolimi siapapun ya. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ketika uang beliau tidak dikembalikan, beliau mengatakan apa? Pasti uang saya akan kembali. Pasti, kata beliau. Karena pasti di akhirat akan ditegakkan perkara tersebut ya. Cukup? Ada yang lain? Iya. Tapi ternyata dia ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu ngambil 4 atau berapa, tapi bayarnya cuma 2 gitu. Ya, maka Rasulullah memberikan kunci yang sangat jelas. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Kan begitu ya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan ya, faman ittaqa asyubhat istabra li dinihi wa irdihi ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka jenengan itu ragu-ragu ini, apakah 4 atau 2, kan begitu. Tadi kita loro ning kita papat. Berarti kehalalan yang masuk dalam diri kita, tempe 4 atau 2 itu diragukan. Maka tinggalkan ragu-ragu, datangi bayar 2. Ya. Enggak, posisi udah dibayar, cuma bayar 2. Boleh ya. Ketoknya papat kan misalkan. Lah berarti kan yang 2 diragukan kehalalannya kan gitu. Maka lebih aman datangi. Bukan, wah aku ragu-ragu rapopo ya, enggak. Ya kalau ternyata dugaan kita benar, kalau salah. Kalau ternyata dugaan kita salah, misalkan, wah saya ragu-ragu wis tak bayar wae, saya datangi bayar 2, Bu kayaknya saya 4, ini tak bayar 2 lagi. Ternyata sebetulnya kita cuma 2. Nah 2 itu kan jadi sedekah kita. Yang penting cari yang aman, Pak ya, itu maksudnya. Di kita itu apa namanya? Pengalaman. Ya, pengalaman. Ya. Ada yang lain? Cukup ya? Monggo silahkan. Terkait ini, kebetulan saya kan mengelola sekolah Ustaz. Iya. Sekolah itu kan pasti menerima namanya bantuan dari Iya. pemerintah. Nah, bantuan itu kan terkadang dari pemerintah sudah ada Posnya. petunjuk teknisnya, Iya. ya bos dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi terkadang itu dari bantuan itu juknisnya itu kalau kami baca itu terkadang mungkin saya salah ya, tidak masuk akal itu. Kadang-kadang harus beli barang yang sebenarnya sekolah tidak dibutuhkan tapi harus dibeli, atau mungkin speknya mungkin oh ini terlalu jelek atau kadang terlalu bagus gitu. Terus kan kalau kita mengelola bantuan itu kan kita butuh yang namanya tenaga Ustaz. Tenaga dalam artian kan bikin laporan, belanja barang segala macam. Nah itu tidak ada di juknis dan tidak boleh ambilkan ya. Ya. Nah itu terkadang prakteknya itu kan kita membuat nota ganda kan Ustaz. Iya. Nah kalau misalkan kondisinya seperti itu bagaimana Ustaz? Iya. Buat ini Pak ya. Penutup. Iya. Maka saya termasuk yang tidak berani ya, melakukan manipulatif di dalam pelaporan dan tidak sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena berarti tidak amanah ya. Maka saya lebih condong paling tidak ya kita hubungi yang memberikan bantuan, misalkan itu pemerintah daerah, kita hubungi mereka bahwa ini nggak masuk akal aturan seperti ini, saya minta ini untuk dirubah begini-begini, mereka mengizinkan, selesai masalah ya, kita laporkan sesuai dengan apa adanya. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan ya sudah, kita belanjakan sesuai dengan keinginan mereka kan gitu. Misalkan setelah dibelanjakan dengan barang-barang yang kita nggak butuhkan sebetulnya, setelah dibelikan kan ada ngelarangan nggak untuk ditukarkan dengan barang lain? Nggak ada, ya sudah tukarkan. Tapi yang penting dibelanjakan dulu sesuai dengan prosedur yang ada. Itulah yang membuat saya
resign. Ya. Betul. Ya. Saya dulu di salah satu kampus, ya, saya nggak sebutkan kampusnya. Saya diangkat jadi salah satu wakil di sebuah lembaga milik kampus, wakil ketua. Maka bantuan itu seharusnya datang bulan pertengahan awal semester, di semester ganjil kalau tidak salah. Nanti pelaporannya akhir tahun. Ternyata duit itu tertahan, Pak, di satu instansi, tertahan selama ya tadi 6 bulan. Padahal duit itu seharusnya dipakai untuk mengadakan FGD, fokus group discussion, seminar, kemudian macam-macam, ya, pelatihan untuk masyarakat, dan dana itu sekitar kalau nggak salah 100 jutaan. Tapi ternyata dana itu nggak cair, ya. Tapi tertahan. Memang ada sengaja menahan, Pak. Ya. 100 juta yang 6 bulan kan lumayan. Bunganya berapa? Ya. Kan begitu ya. Nah, ketika sudah menjelang akhir tahun, itu diminta LPG laporan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu laporan untuk mengadakan itu. Padahal dananya belum ada, belum pernah mengadakan. Nah, ketua saya bilang, wes Mas, buat laporan, ada foto-foto lama kita dipakai itu, seminar, itu tanggalnya nanti diganti. Bahkan dibuatkan itu, wah saya angkat tangan, saya nggak berani Mbak kalau masalah ini. Wes, gimana lagi? Wong nanti yang bawa duit ke sini itu minta hotel di bintang sekian, kemudian dia minta 10% dari uang yang akan dibawa mereka untuk disetorkan. Padahal nyetorkan wis telat ya Pak. Cik dipotong 10%, cik njaluk hotel, ya. Terus datang ke sini dijemput. Oh, bahkan kurang ajar Pak ya. Ya. Nah, makanya saya yang termasuk yang protes waktu saya itu saya nggak berani, ya. Kemudian sudah saya putuskan. Saya bukan berarti ngajarin jeneng resign, bukan. Ya. Tapi artinya rubahlah keadaan, itu yang paling bagus, bukan langsung melarikan diri Pak ya. Tapi saya melihat memang waktu itu agak susah untuk dirubah, memang sudah menjadi kebiasaan. Ya sudah, saya lebih baik saya kasih pilihan, ya. Bahkan saya sampai dipanggil rektor. Ini Mas, surat pengangkatan jenengan, bahkan jenengan itu tak gadang-gadang jadi rektor di sini, termuda, tapi saya menyampaikan saya tidak pernah bermimpi jadi rektor karena jabatan itu berat tanggung jawabnya. Nah, harus orang-orang yang punya keberanian, kecakapan, dan ketegasan. Dan saya kayaknya tidak memiliki hal itu dengan baik. Maka saya tahu diri saya tidak ingin mendapatkan jabatan apa-apa. Dan saya kasih pilihan saja. Kalau saya diminta ngajar din, saya ngajar saja, nggak usah dikasih jabatan apapun. Tapi kalau nggak boleh harus memiliki jabatan, saya mengundurkan diri. Wah sudah, akhirnya saya waktu itu diminta tetap ada jabatan, sudah saya mengundurkan diri, selesai. Dan akhirnya saya banting setir Pak ya, jadi wira swasta ya, semacam-macam ya. Tapi qadarullah, Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik ya. Demikian ya. Jadi memang saya nggak berani untuk mengatakan membolehkan perbuatan hal tersebut. Tapi paling tidak sudah berupaya. Ya mudah-mudahan mungkin cari ustadz lain yang ustadz itu jawabannya mungkin enggak apa-apa kan gitu kan ya, mungkin loh ya. Kan ustadz beda-beda ya, tidak ya. Kan ada yang betul sampai ada yang datang ke rumah itu, ustadz ini sudah cerai ustadz, sudah ditalak 3, terus ini mau balik lagi ustadz, ini 2 orang ini ustadz, ada yang bawa 2 orang ini mau balik lagi, kangen ya katanya, mau balik lagi karena yang minta cerai istrinya, tapi habis itu setelah ditalak oleh suaminya 3 kali langsung, 3 kali, kemudian pengen balik lagi, kangen ya. Maka saya sampaikan nggak bisa. Saya termasuk yang mengambil pendapat ulama 3 kali langsung cerai itu talak bid'ah dan itu tidak benar, tetapi tetap jatuh, paham ya? Ya. Tapi tetap jatuh. Kamu tak cerai, tak cerai, tak cerai, 3 kali talak itu langsung tetap jatuh. Ini pendapat yang saya ambil. Wah berarti saya harus nikah dulu sama orang lain? Iya. Dan secara alamiah jenengan diceraikan. Lah kalau nggak dicerai Ustadz, ya wassalam, dadah kan gitu kan? Ya kan? Makanya jangan mudah emosi minta cerai. Coba kalau cerai itu di tangan para istri, kita semua sudah jadi duda Pak. Ya tidak? Iya. Karena perempuan perasaan yang dipakai. Wes tak cerai kowe Mas, wes selesai kita. Lah, karena cerai itu di tangan laki-laki, maka laki-laki itu lebih logis. Makanya kata di dalam Islam tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan datang bulan. Kenapa? Allah tahu orang perempuan datang bulan itu emosional. Maka suami jangan menjatuhkan cerai di saat dia datang bulan, nggak boleh. Tapi kalau dicerai juga tetap jatuh, tapi talaknya talak
bid'ah, talak yang tidak benar, tapi tetap jatuh. Sama seperti talak 3. Buktinya kok tetap jatuh. Loh, ada ustadz yang mengatakan, loh kan kalau sudah dicerai masa dicerai lagi? Mana mungkin, belum rujuk aja dicerai lagi. Dia bukan istrinya dicerai lagi. Jangan salah. Cerai dalam Islam talak itu belum sempurna pisah. Buktinya perempuan yang ditalak itu wajib tetap berada di rumah suaminya sampai 3 kali menstruasi. Ya, paham? Kalau di rumah, loh kan kalau dianggap bukan istrinya lagi, kenapa masih satu rumah? Ya tidak. Nanti kalau ngapa-ngapain pas udan deres kan resiko, ya tidak. Ya kalau dia ngapa-ngapain ya rujuk, berarti kan begitu kata mazhab Syafi'i, selesai masalah. Yang kedua, kalau di dalam masa iddah istri yang ditalak itu suaminya meninggal, dia dapat warisan nggak? Dapat. Itu menunjukkan status istrinya masih melekat, dan Allah masih menyebutkan istri dalam Al-Quran dari wanita yang ditalak. Itu menunjukkan pisahnya belum sempurna. Kapan sempurna? Kalau sudah 3 kali menstruasi nggak dirujuk, lah berarti sempurna. Makanya kata para ulama, wanita yang dalam masa iddah dirujuk suaminya tidak punya hak menolak, wajib menerima. Enak ya Pak nggih? Enak ya. Tetapi wanita boleh mengajukan khulu, itu kalau dia tidak ingin bersama. Dan ketika dia rujuk nggak perlu nikah lagi. Tapi kalau sudah 3 kali menstruasi dia mau rujuk, minta mahar baru, itu wajib ya. Mas, Arab rujuk mas, ya aku misalkan suaminya mau nikahi janda sebelah, dek, kowe ketok ora gelem diri madu, wis tak cerai wae, aku arep nikahi janda sebelah, ya wis mas rapopo, kata istrinya, dicerai. Ternyata dia persiapkan modal untuk menikahi janda sebelah, 3 bulan kemudian setelah masa iddah istri berakhir, dia nikahi janda sebelah, kedisian tetangganya ya. Misalkan ya, terus nggak jadi, terus balik menedek, wis balik menedek ya. Maka istri yang sudah masa iddah berakhir, maka dia harus nikah ulang, ada walinya, ada mahar baru. Mas rapopo balik mas ning pajiru misalkan ya, maharnya ya. Nah silahkan, tidak masalah, itu pernikahan baru. Yang nikah ulang itu istrinya aja. Yang istrinya aja, yang nikah ulang, yang nikah lagi dulu. Oh, nikah lagi dulu, istrinya ya. Suaminya enggak. Suaminya enggak, enak Pak ya. 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 Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.